Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semua. Kembali lagi bersama channel Bina SMK. Saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan kurikulum prototipe. Dan kita sebagai warga SMK sangat bijak untuk segera memahami kurikulum prototipe itu sehingga pada waktunya kita sudah siap. Benang merah kurikulum prototipe yaitu melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya. Yang pertama, orientasi holistik. Jadi untuk mengembangkan murid secara menyeluruh, mencakup kecakapan akademik, non-akademik, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Yang kedua, berbasis kompetensi, yaitu kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Yang ketiganya, kontekstualitas. Kurikulum dirancang sesuai konteks seperti budaya, misi sekolah, lingkungan lokal, dan kebutuhan peserta didik. Kurikulum prototipe memiliki beberapa sifat utama yang mendukung pemulihan pembelajaran. Pertama, pembelajaran berbasis proyek, yaitu untuk pengembangan soft skill dan karakter, yaitu yang ada di dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang kedua, fokus pada materi esensial, sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran, yaitu teaching at the right level, dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Ada karakteristik utama kurikulum prototipe yaitu pengembangan karakter. Terdapat 3 hal yang mendasari, yaitu menekankan pada pengembangan karakter. Pada kurikulum 2013 memang ada karakter, tapi belum memperoleh porsi khusus dalam struktur kurikulum. Yang kedua, 20-30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Dan pembelajaran berbasis proyek ini sangat penting untuk pengembangan karakter karena memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman. Yang kedua, mengintegrasikan kompetensi yang esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu. Dan struktur pembelajaran yang fleksibel. Penerapan karakter profil pelajar Pancasila di dalam pembelajaran di SMK, yaitu melalui 4 kegiatan. Yang pertama, intrakurikuler. Di dalam capaian pembelajaran yang terdiri dari elemen dan deskripsi, pada deskripsi itu baru terdapat hard skill, sementara soft skill-nya diambil dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja, di mana pada proyek ini bisa dilakukan dalam bentuk kegiatan proyek lintas antar mapel. Yang ketiganya, ekstrakurikuler. Karena ekstrakurikuler ini merupakan kegiatan pembelajaran untuk pengembangan diri peserta didik dan berbudaya kerja. Jadi ketika dalam penyusunan visi, misi, dan tujuan sekolah, dan di situ nanti ujungnya adalah kegiatan-kegiatan di sekolah, maka 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila tersebut bisa disisipkan sehingga iklim sekolah dalam bentuk kebijakan, pola interaksi dan komunikasi dan lain sebagainya itu bisa terbentuk. Penerapan profil pelajar Pancasila dalam bentuk proyek yaitu P5BK, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja, ini terdiri dari 9 tema, yaitu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, kewirausahaan, kebekerjaan, dan budaya kerja. Nah, untuk yang 2 terakhir ini, kebekerjaan dan budaya kerja, itu merupakan tema wajib yang masing-masing harus dilakukan 1 kali minimal dalam 1 tahun. Sementara untuk yang tadi nomor 1 sampai dengan nomor 7, dari gaya hidup berkelanjutan sampai kewirausahaan, itu merupakan tema pilihan. Jadi boleh dipilih salah satu dan dilaksanakan 1 kali juga, ya, minimal dalam 1 tahun. Itu minimal. Jadi boleh dilakukan beberapa proyek, misalkan proyek untuk kearifan lokal, proyek Bhinneka Tunggal Ika, dan seterusnya. Tapi minimal dilaksanakan 1 tema dalam 1
tahun untuk yang pilihan. Baiklah, agar lebih jelas, di sini ada contoh untuk melakukan proyek profil pelajar Pancasila ini melalui kegiatan proyek budaya kerja. Nah, nama judul proyeknya penerapan 5R, durasinya 16 JP ya. Bahannya program dan perlengkapan benchmarking, fasilitatornya dari guru dan pihak industri. Kemudian dimensi profil pelajar Pancasilanya bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Tujuannya menerapkan 5R. Nah, di sini harus ada persiapan. Persiapannya adalah peserta didik bersama guru memetakan dan menentukan industri tempat benchmarking. Kemudian masih berbarengan bersama-sama ya mengobservasi 5R. Kemudian peserta didik menyiapkan tatibnya, instrumen observasinya yang memungkinkan untuk memperoleh informasi secara mandiri tentang implementasi 5R di dunia kerja. Selanjutnya, tim fasilitasi menentukan guru pembimbing pada kegiatan benchmarking, menentukan kelompok peserta didik, dan juga merancang penerapan 5R di sekolah. Nah, pelaksanaannya adalah peserta didik bersama guru menjelaskan tatib dan instrumen observasi kegiatan benchmarking pada peserta didik. Kemudian guru melaksanakan pembimbingan benchmarking, menerapkan 5R, kemudian juga melaksanakan kegiatan refleksi untuk peserta didiknya. Nah, tugas peserta didik di sini adalah melakukan observasi instrumentasi 5R menggunakan instrumen yang sudah ditetapkan, menganalisis tingkat terimplementasikannya 5R di dunia kerja, menerapkan 5R sebagai hasil benchmarking di sekolah, kemudian menyusun rencana tindak lanjut dari penerapan 5R di lingkungan sekolah. Selanjutnya, guru menyusun rubrik penilaian dengan kriteria belum berkembang, mulai berkembang, dan sangat berkembang. Nah, untuk belum berkembang yaitu peserta didik dengan ciri-ciri yaitu disiplin menerapkan 5R dengan benar dan sesuai asas yang berlaku. Kemudian mulai berkembang yaitu peserta didik disiplin menerapkan 5R dengan benar dan sesuai asas yang berlaku dan berkelanjutan. Untuk yang berkembang, disiplin menerapkan 5R dengan benar dan sesuai asas yang berlaku, berkelanjutan, dan menjadi budaya kerja. Untuk peserta didik dengan kriteria sangat berkembang, kalau dia disiplin menerapkan 5R dengan benar dan sesuai asas yang berlaku, berkelanjutan, menjadi budaya kerja dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Peserta didik melaksanakan refleksi dengan mengikuti instruksi yang disampaikan oleh guru, yaitu pertama, mendeskripsikan budaya 5R yang paling dominan yang dilihat oleh peserta didik di tempat benchmarking. Yang kedua, memberikan ulasan berdasarkan apa yang peserta didik lihat di tempat benchmarking, bagian-bagian mana di tempat praktek di sekolah yang telah menerapkan prinsip 5R. Jika ada yang belum, apa ide untuk menerapkannya. Dan yang ketiga, manfaat apa yang peserta didik rasakan setelah menerapkan 5R. Selain peserta didik, guru juga melaksanakan refleksi, itu dengan mengikuti instruksi yang pertama, manfaat apa yang dirasakan setelah kegiatan benchmarking. Yang kedua, rencana apa yang oleh guru akan buat untuk membimbing peserta didik menerapkan 5R. Yang ketiganya, perubahan apa yang dilakukan peserta didik setelah menerapkan 5R. Penilaian individual peserta didik setelah melaksanakan proyek itu dalam bentuk 3. Yang pertama berupa catatan deskriptif. Yang kedua, catatan proses, cukup 1 paragraf singkat. Dan yang ketiga, mengembangkan proses yang paling berkembang dan proses yang masih perlu mendapat perhatian. Jadi tidak dalam bentuk angka. Untuk karakteristik utama yang kedua dari kurikulum prototipe ini, yaitu materi esensial. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, pembelajaran yang mendalam
seperti diskusi, kerja kelompok, pembelajaran berbasis problem dan proyek, itu memerlukan waktu. Nah, materi yang terlalu padat ini akan mendorong guru untuk menggunakan ceramah satu arah atau metode lain yang efisien dalam mengejar ketuntasan penyampaian materi. Nah, pada kurikulum prototipe ini fokus pada materi esensial di tiap mata pelajaran untuk memberi ruang waktu bagi pengembangan kompetensi, terutama kompetensi mendasar seperti literasi dan numerasi, secara lebih mendalam. Materi esensial itu ada pada capaian pembelajaran mata pelajaran pada program SMK Pusat Keunggulan. Itu ada di keputusan Balitbang nomor 29/H/KU tahun 2021. Bisa diunduh di blog Bina SMK atau SID/Bina SMK. Karakteristik utama kurikulum prototipe yang ketiga yaitu fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah dan RPP atau istilahnya sekarang modul ajar. Terdapat perbedaan mendasar antara K13 dengan kurikulum prototipe. Yang pertama, tujuan pembelajaran di K13 itu per tahun. Begitu juga untuk jam pelajarannya per minggu. Sementara di kurikulum prototipe, tujuan pembelajarannya per fase. Fase E untuk kelas 10 ya, dan fase F itu untuk kelas 11 dan 12. Kemudian kurikulum prototipe menetapkan jam pelajarannya itu dalam jumlah per tahun, sehingga tidak akan kesulitan ketika menerapkan sistem jadwal blok dan pembelajarannya dalam bentuk proyek. Karakteristik kurikulum SMK memang berbeda dengan Dikdasmen. Ya, pertama, dunia kerja terlibat dalam pengembangan pembelajaran baik pada waktu penyusunan kurikulum, yaitu pada waktu sinkronisasi kurikulum antara sekolah dan dunia kerja. Kemudian yang kedua pada waktu pembelajaran, di situ ada guru tamu, guru magang, instruktur, atau pada waktu evaluasi, di mana dunia kerja menyusun soal-soal bersama sekolah, begitu juga pada waktu evaluasinya, yaitu sebagai asesor. Kemudian yang kedua, struktur lebih sederhana dengan dua kelompok mata pelajaran, yaitu hanya umum dan kejuruan. Kemudian ketiganya, persentase kelompok kejuruan meningkat dari 60% menjadi 70%. Selanjutnya, penerapan pembelajaran berbasis proyek dengan mengintegrasikan mata pelajaran terkait. Nah, di sini akan sangat tepat untuk mengimplementasikan teaching factory, gitu. Sehingga maka di unit produksi bisnis center itu akan menjadi berkembang di SMK. Kemudian PKL asalnya 4-6 bulan, sekarang minimal 6 bulan, yaitu 1 semester dan ditempatkan pada waktu semester akhir. Selanjutnya, pelajar dapat memilih mata pelajaran di luar program keahliannya pada mata pelajaran pilihan. Dan alokasi waktu khusus, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja untuk peningkatan soft skill, karakter dari dunia kerja. Rekan-rekan warga vokasi, demikian sekilas tentang kurikulum prototipe. Dan ini merupakan pengantar bagi akan dilaksanakannya kurikulum penggerak untuk di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.